Pernahkah engkau berzikir ribuan kali, namun ketika zikir itu selesai, hatimu tetap gelisah? Lisanmu lelah menyebut namanya, tapi dadamu masih sesak. Bibirmu basah oleh kalimat thayyibah, namun pikiranmu tetap riuh oleh kecemasan, kekecewaan, dan kemarahan yang sama. Jika engkau jujur pada dirimu sendiri, mungkin pertanyaan ini pernah berbisik di relung hatimu, mengapa aku rajin zikir, tapi Allah terasa jauh? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan orang awam. Justru, ini adalah kegelisahan para pencari jalan Allah. Mereka yang tidak puas hanya dengan gerak lahiriah. Mereka yang mulai menyadari ada jarak antara ibadah yang dilakukan dan kehadiran Tuhan yang dirindukan. Dan seringkali, kegelisahan ini muncul justru setelah seseorang merasa telah banyak beramal, telah lama berzikir, telah tekun menjalani jalan spiritual. Di luar, kita tampak saleh. Wirid tak pernah tertinggal. Tasbih selalu di tangan. Shalawat mengalir di sela-sela aktivitas. Kita dikenal sebagai orang yang rajin ibadah. Bahkan mungkin menjadi rujukan dalam urusan agama. Namun anehnya, semakin banyak zikir, semakin mudah marah. Semakin rajin wirid, semakin tajam lidah menghakimi. Semakin sering menyebut nama Allah, semakin kuat perasaan, aku paling benar. Ada sesuatu yang ganjil, tapi jarang disadari. Kita berzikir, namun tersinggung ketika direndahkan. Kita berzikir, namun gelisah ketika tak dihargai. Kita berzikir, namun marah ketika dikritik. Kita berzikir, namun hati ini tetap sempit menerima perbedaan. Bukankah zikir seharusnya melapangkan dada? Bukankah zikir seharusnya melembutkan hati? Bukankah zikir seharusnya mendekatkan kita kepada Allah, bukan membuat kita sibuk menilai manusia? Disinilah keganjilan itu semakin terasa. Ada kontradiksi antara apa yang diucapkan lisan dan apa yang dirasakan batin. Lisan menyebut, Allah, 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 namun batin masih dipenuhi, aku. Kita menyebut namanya, tapi yang hadir justru ego kita sendiri. Kita memanggil Tuhan, namun yang muncul ke permukaan adalah perasaan suci, perasaan istimewa, perasaan lebih dekat dibanding orang lain. Tanpa sadar, zikir berubah fungsi. Ia tidak lagi menjadi jembatan menuju Allah, melainkan menjadi cermin untuk memandang diri sendiri. Kita tidak sedang tenggelam dalam kehadirannya, tetapi justru sedang menikmati bayangan kesalehan kita sendiri. Zikir menjadi aktivitas spiritual, namun kehilangan ruh spiritualnya. Inilah titik awal kegelisahan para pencari makrifat. Sebuah kesadaran yang menyakitkan, tapi jujur, ada yang salah dengan zikirku. Bukan salah pada lafaznya, bukan pada jumlahnya, bukan pada waktunya, tapi pada arah batinnya. Zikir yang seharusnya menghapuskan aku, justru mempertebal aku. Kita mulai menyadari, ternyata ibadah lisan tidak otomatis menghadirkan rasa dekat. Banyak orang menyebut nama Allah, namun tidak semua yang menyebutnya benar-benar hadir bersamanya. Banyak orang berzikir, tapi zikir itu berhenti di tenggorokan, tidak turun ke hati, apalagi menembus kesadaran terdalam. Di titik ini, muncul satu kalimat yang menampar batin dengan keras, namun jujur. Tangan menunjuk kanan, mungkin zikir kita belum sampai ke Allah, tapi baru sampai ke diri kita sendiri. Kalimat ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membangunkan. Karena selama ini kita mengira masalahnya ada di luar, kurang khusyuk, kurang lama, kurang istiqomah. Padahal mungkin masalahnya ada di pusat kesadaran kita sendiri. Kita terlalu hadir dalam zikir, sampai Allah tidak mendapat ruang untuk hadir. Bagian ini adalah undangan untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti berzikir, tapi berhenti merasa sudah benar. Berhenti merasa sudah dekat. Berhenti merasa sudah sampai. Karena dalam jalan makrifat, justru ketika seseorang merasa telah sampai, disitulah ia paling jauh. Dan dari kegelisahan inilah perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Perjalanan untuk membongkar zikir yang selama ini kita anggap suci, tapi ternyata masih berlapis ego.
Perjalanan untuk memahami bahwa tidak semua zikir membawa kita kepada Allah, sebagian justru membawa kita semakin dekat kepada diri sendiri. Setelah kegelisahan itu muncul, kegelisahan karena rajin berzikir namun hati tetap jauh, kita biasanya mulai mencari jawaban ke arah yang keliru. Kita tidak bertanya pada kesadaran kita, melainkan pada teknis ibadah. Kita mengira masalahnya ada pada jumlah, metode, atau jadwal. Maka yang kita lakukan bukan memperdalam makna, tetapi menambah beban ritual. Kita menambah hitungan. Kita mengganti wirid. Kita berpindah guru. Kita mencari amalan yang lebih kuat. Tanpa sadar, zikir dipersempit menjadi sekadar angka. 1000 kali, 10.000 kali, 40 hari, 7 malam. Seakan-akan Allah lebih dekat kepada yang banyak menghitung. Seakan-akan kehadirannya bisa dipanggil oleh angka. Padahal, zikir bukanlah soal seberapa sering lisan bergerak, tetapi seberapa dalam kesadaran hadir. Namun karena pemahaman kita dangkal, zikir akhirnya berubah menjadi rutinitas. Dilakukan karena jadwal, bukan karena rindu. Dikerjakan karena kewajiban, bukan karena kesadaran. Ketika waktunya tiba, lisan bergerak otomatis, sementara hati tetap berjalan kemana-mana. Zikir menjadi kebiasaan mekanis, bukan pertemuan batin. Lebih halus lagi, zikir sering diposisikan sebagai amalan cepat pahala. Kita berzikir bukan karena ingin lenyap di hadapan Allah, tapi karena ingin memperoleh sesuatu darinya. Pahala, ketenangan, kelancaran rezeki, keselamatan, bahkan keistimewaan spiritual. Allah secara tidak sadar kita tempatkan sebagai tujuan transaksi, bukan tujuan kehadiran. Disinilah zikir bergeser fungsi. Dari sarana mengenal Allah, menjadi alat mengejar rasa nyaman. Kita berzikir agar tenang, bukan agar tunduk. Kita berzikir agar damai, bukan agar hancur egonya. Kita berzikir agar hidup terasa ringan, bukan agar diri ini lenyap di hadapan Yang Maha Ada. Bahkan dalam jalur spiritual yang lebih dalam, zikir sering dijadikan tangga untuk mengejar karomah. Ingin melihat cahaya. Ingin mimpi bertemu Nabi. Ingin merasakan getaran. Ingin mendapatkan pengalaman batin yang dianggap tinggi. Tanpa sadar, zikir tidak lagi mengarahkan kita kepada Allah, tapi kepada pengalaman tentang diri kita sendiri. Kita mulai mengukur keberhasilan zikir dari apa yang kita rasakan, bukan dari apa yang luluh dalam diri. Jika hati terasa tenang, kita puas. Jika muncul sensasi, kita bangga. Jika mendapat pengalaman batin, kita merasa istimewa. Padahal, bisa jadi semua itu justru menjadi hijab baru yang lebih halus. Di titik ini, ruh zikir perlahan menghilang. Karena ruh zikir bukan pada lafaznya, bukan pada hitungannya, bukan pada hasil yang dirasakan, tetapi pada kesadaran akan yang disebut. Zikir sejati bukan soal menyebut nama Allah, tetapi menyadari kehadirannya. Dan kesadaran ini tidak bisa dipaksa oleh rutinitas, tidak bisa dibeli oleh hitungan, tidak bisa dicapai oleh ambisi spiritual. Ketika zikir hanya berhenti pada lisan, maka yang bekerja hanyalah mulut dan pikiran. Hati tetap sibuk dengan urusannya sendiri. Kita menyebut Allah, tapi dalam waktu yang sama kita memikirkan diri, masalah, rencana, pencitraan, bahkan perbandingan dengan orang lain. Namanya disebut, tapi pusat kesadaran tetap, aku. Disinilah makna kalimat ini menjadi sangat relevan. Lisan menyebut nama Allah, tapi hati sibuk memikirkan diri. Kalimat ini bukan celaan, melainkan cermin. Karena banyak di antara kita yang jujur harus mengakui, kita berzikir sambil membawa seluruh beban ego ke dalam zikir itu. Kita tidak datang sebagai fakir, tapi sebagai pemilik amal. Kita tidak datang sebagai hamba, tapi sebagai pelaku ibadah yang merasa berhak atas hasil. Zikir yang seharusnya menjadi jalan pelepasan, justru berubah menjadi sarana penguatan identitas spiritual. Kita mulai merasa, aku ini ahli zikir, aku ini penempuh jalan batin, aku ini lebih sadar. Dan ketika aku semakin kuat,
bagaimana mungkin Allah hadir? Maka kegelisahan di bagian 1 menemukan jawabannya di sini. Bukan karena zikir kita kurang banyak, tetapi karena pemahaman kita terlalu sempit. Kita mengira zikir adalah aktivitas, padahal ia adalah keadaan. Kita mengira zikir adalah amal, padahal ia adalah kesadaran. Kita mengira zikir adalah usaha kita, padahal sejatinya ia adalah anugerah kehadirannya. Dan dari sinilah pintu menuju kesadaran yang lebih dalam mulai terbuka. Kesadaran bahwa masalah terbesar bukan pada zikirnya, tetapi pada siapa yang berzikir. Selama zikir masih dilakukan oleh aku, selama itulah Allah akan tetap terasa jauh. Setelah kita membongkar pemahaman zikir yang dangkal, kini kita sampai pada inti persoalan yang paling sulit diterima oleh batin manusia. Bukan karena ia rumit, tetapi karena ia menyentuh pusat kebanggaan diri. Penghalang terbesar antara seorang hamba dan Allah ternyata bukan dosa besar, bukan maksiat terang-terangan, bukan kelalaian yang kasat mata. Penghalang terbesar itu sangat halus, sangat dekat, dan seringkali justru kita rawat dengan penuh kesungguhan. Penghalang itu bernama aku. Banyak orang mengira jarak dengan Allah disebabkan oleh dosa. Maka mereka sibuk membersihkan dosa, memperbanyak amal, menambah zikir. Itu baik. Namun ada satu hijab yang sering luput, aku yang merasa sedang berzikir. Aku yang merasa taat. Aku yang merasa sedang berjalan menuju Allah. Dan selama aku itu masih berdiri tegak, Allah tidak pernah benar-benar hadir dalam kesadaran kita. Cobalah perhatikan dengan jujur. Ketika kita berzikir, siapakah yang merasa berzikir? Ketika kita selesai wirid, siapakah yang merasa telah beramal? Ketika hati terasa tenang setelah zikir, siapakah yang menikmati ketenangan itu? Hampir selalu jawabannya sama, aku. Aku merasa khusyuk. Aku merasa dekat. Aku merasa lebih baik hari ini. Disinilah zikir diam-diam berpusat pada diri. Allah hanya menjadi objek sebutan, sementara subjeknya tetap ego kita. Kita berzikir, tapi posisi batin masih sebagai pelaku utama. Kita menyebut namanya, tapi yang duduk di singgasana kesadaran tetap diri kita sendiri. Lebih halus lagi, muncul perasaan aku merasa dekat dengan Allah. Perasaan ini terdengar indah, tapi sangat berbahaya jika tidak disadari. Karena begitu ada klaim, aku dekat, maka ada jarak yang diciptakan. Kedekatan sejati tidak pernah disadari sebagai kedekatan. Ia hanya hadir sebagai lenyapnya jarak, bukan sebagai perasaan memiliki posisi istimewa. Kemudian muncul lapisan yang lebih halus, aku merasa lebih saleh. Bukan diucapkan, tapi dirasakan. Kita tidak mengatakan, aku lebih baik, tapi batin kita menilai. Kita melihat orang lain kurang zikir, kurang ibadah, kurang sadar. Dan tanpa sadar, zikir yang seharusnya merendahkan diri justru meninggikan posisi ego. Inilah yang dalam jalan tasawuf disebut sebagai ego spiritual. Ego yang tidak lagi tampil kasar seperti kesombongan duniawi, tetapi tampil rapi, halus, dan berbalut ibadah. Ria, yang tidak lagi butuh penonton, cukup diri sendiri yang merasa. Ujub yang tidak lagi diumumkan, cukup dinikmati dalam diam. Merasa sudah sampai, merasa sudah memahami, merasa sudah berada di jalur yang benar. Padahal, semua perasaan, sudah, adalah tanda berhenti. Semua klaim kedekatan adalah isyarat jarak. Dalam makrifat, semakin seseorang merasa sampai, semakin ia jauh. Karena yang sampai bukan dirinya, tetapi Allah yang mengangkat hijab. Dan itu tidak pernah bisa diklaim. Zikir yang masih berpusat pada aku, tidak akan pernah menembus kehadiran ilahi. Ia hanya berputar-putar di ruang kesadaran diri. Nama Allah disebut, tapi tidak dihadirkan. Lafaz bergerak, tapi kesadaran tetap tertutup. Seperti seseorang yang menyebut matahari berulang-ulang, namun tidak pernah membuka jendela. Disinilah kalimat kunci makrifat itu menjadi sangat tegas dan tidak bisa ditawar. Selama aku masih berzikir, Allah belum hadir.
Kalimat ini bukan berarti kita harus berhenti berzikir. Justru sebaliknya, ia mengajak kita melihat siapa yang berzikir. Selama zikir masih dilakukan oleh aku yang merasa, selama ada subjek yang mengklaim, selama ada pelaku yang merasa berjasa, maka zikir itu belum menjadi jalan fana, belum menjadi pintu makrifat. Para arif billah tidak sibuk memperbanyak klaim kedekatan. Mereka sibuk menghilangkan diri. Mereka tidak berkata, aku mengingat Allah, tetapi menyadari bahwa Allah lah yang mengingat mereka. Mereka tidak merasa hadir di hadapan Allah, karena yang hadir hanyalah Dia. Diri mereka lenyap dalam kesadaran itu. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan menambah, melainkan perjalanan mengurangi. Bukan menambah amal, tetapi mengurangi ego. Bukan memperkuat identitas spiritual, tetapi meluruhkannya. Bukan meninggikan diri sebagai hamba saleh, tetapi mengosongkan diri sebagai fakir sejati. Dan inilah sebabnya mengapa banyak orang rajin zikir tapi tetap jauh. Bukan karena Allah tidak dekat, tetapi karena aku terlalu penuh. Bukan karena zikirnya salah, tetapi karena pelakunya masih berdiri di tengah-tengah zikir itu sendiri. Kesadaran ini memang menyakitkan, tapi ia adalah pintu. Pintu menuju pembongkaran hijab yang lebih halus. Karena setelah aku disadari sebagai penghalang, barulah kita bisa melihat bagaimana ibadah itu sendiri bisa berubah menjadi tirai yang menutup cahaya. Setelah menyadari bahwa zikir bisa berubah menjadi hijab, muncul satu pertanyaan sunyi dalam diri, jika bukan ini jalannya, lalu di mana pintunya? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan metode baru, bacaan baru, atau hitungan baru. Karena masalahnya bukan pada kurangnya zikir, tetapi pada cara hadir dalam zikir itu sendiri. Disinilah pergeseran besar dalam jalan makrifat dimulai. Pergeseran dari zikir sebagai aktivitas menuju zikir sebagai keadaan. Dari zikir yang dilakukan, menuju zikir yang dihadirkan. Zikir bukan tentang memperbanyak suara. Bukan tentang seberapa lantang atau seberapa sering lisan menyebut. Karena suara bisa ramai, tapi kesadaran tetap sepi. Zikir yang sejati justru memperdalam kehadiran. Menghadirkan kesadaran penuh bahwa yang disebut itu nyata, hidup, dan sedang menyaksikan kita. Dalam zikir yang masih di permukaan, kita merasa sedang mengingat Allah. Ada subjek yang mengingat, dan ada objek yang diingat. Di sanalah ego masih berdiri. Namun dalam zikir yang bergerak ke dalam, subjek itu perlahan menghilang. Tidak ada lagi aku yang mengingat. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa Allah hadir. Inilah titik ketika pengakuan diri mulai luruh. Kita tidak lagi merasa sedang berzikir. Tidak lagi merasa sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Zikir tidak lagi terasa sebagai amal, tetapi sebagai keadaan sunyi yang jernih. Seperti cahaya yang menyala tanpa merasa menyala. Para arif membedakan antara zikir yang menyebut dan zikir yang menyaksikan. Zikir menyebut masih membutuhkan usaha. Lisan bergerak, pikiran mengarahkan, hati berusaha fokus. Ia penting sebagai pintu, tapi bukan tujuan. Sedangkan zikir menyaksikan terjadi ketika kesadaran tidak lagi sibuk menyebut, tetapi tenang dalam kehadiran. Dalam zikir menyebut, kita berkata, Allah. Dalam zikir menyaksikan, tidak ada yang berkata apa-apa, namun Allah terasa hadir. Zikir menyebut masih bisa bercampur dengan pikiran lain. Zikir menyaksikan tidak memberi ruang bagi pikiran untuk menguasai. Bukan karena dipaksa, tetapi karena pikiran kehilangan pusatnya. Ketika aku mulai menghilang, pikiran pun ikut melemah. Zikir yang benar tidak membuat kita merasa lebih tinggi, justru membuat hati melembut. Kita menjadi lebih mudah memaafkan, lebih ringan menerima perbedaan, lebih pelan dalam menilai. Bukan karena kita berusaha menjadi baik, tetapi karena ego tidak lagi dominan. Ketika pusat diri runtuh, sifat-sifat kasar kehilangan pijakan. Ego yang runtuh tidak selalu disertai tangisan atau pengalaman luar biasa. Justru sering datang dalam bentuk kesederhanaan. Tidak ingin menonjol.
Tidak ingin diakui. Tidak sibuk membicarakan pengalaman batin. Tidak tergoda membandingkan jalan. Karena di hadapan kehadiran Allah, semua klaim terasa memalukan. Rasa, aku, perlahan menghilang. Bukan berarti tubuh lenyap atau identitas hilang, tetapi perasaan sebagai pusat segalanya memudar. Kita masih hidup, masih beramal, masih berzikir. Namun semua itu terjadi tanpa beban kepemilikan. Amal bukan lagi punyaku. Zikir bukan lagi usahaku. Di titik ini, makna kalimat ini menjadi hidup, bukan sekadar konsep. Bukan kita yang mengingat Allah, tapi Allah yang menghadirkan dirinya. Kalimat ini menggeser seluruh arah spiritual. Kita tidak lagi merasa sebagai pencari yang sedang mendekat. Kita menyadari bahwa sejak awal Allah tidak pernah jauh. Yang jauh adalah kesadaran kita. Dan ketika kesadaran itu dibuka, bukan karena usaha keras, tetapi karena ego berhenti menghalangi. Zikir bukan lagi sesuatu yang kita lakukan pada waktu tertentu. Ia meresap menjadi keadaan batin. Dalam diam, dalam gerak, dalam kesibukan. Bukan karena kita terus menyebut, tetapi karena kesadaran akan kehadirannya tidak lagi ditinggalkan. Namun pergeseran ini tidak melahirkan klaim baru. Justru sebaliknya, ia melahirkan kewaspadaan. Karena semakin halus jalan ini, semakin mudah ego menyelinap kembali. Maka para arif tidak pernah berkata, aku telah sampai. Mereka berkata, aku dijaga untuk tidak merasa sampai. Dari sinilah tanda-tanda zikir yang mulai sampai kepada Allah bisa dikenali. Bukan melalui pengalaman luar biasa, tetapi melalui perubahan sikap batin yang sederhana namun nyata. Tanda-tanda yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan. Setelah zikir bergeser dari lafal menuju kesadaran, dari usaha menuju kehadiran, satu hal mulai berubah secara perlahan namun nyata, orientasi batin. Orang yang zikirnya mulai sampai kepada Allah tidak sibuk mencari tanda-tanda luar, karena yang berubah bukan permukaan pengalaman, melainkan pusat kesadaran. Tanda pertama yang paling mudah dikenali, namun sering diabaikan, adalah tidak sibuk membicarakan pengalaman spiritual. Bukan karena tidak ada pengalaman, tetapi karena tidak ada dorongan untuk menceritakannya. Pengalaman batin tidak lagi dipandang sebagai pencapaian, melainkan sebagai sesuatu yang lewat. Bahkan seringkali, pengalaman itu terasa terlalu intim untuk diumbar. Orang yang masih terhijab oleh ego spiritual cenderung ingin bercerita, ingin didengar, ingin diakui. Namun ketika zikir mulai sampai, kebutuhan itu meredup. Tidak ada lagi kepentingan untuk membuktikan kedalaman. Karena semakin dalam seseorang masuk, semakin ia sadar bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan. Tanda berikutnya adalah tidak merasa lebih suci. Ini sangat penting. Zikir yang benar tidak melahirkan perasaan, aku lebih bersih. Tetapi justru menghadirkan kesadaran betapa luasnya rahmat Allah dan betapa kecilnya diri. Seseorang menjadi lebih mudah melihat kekurangan dirinya sendiri daripada kekurangan orang lain. Bukan karena ia merendahkan diri secara dibuat-buat, tetapi karena cahaya kesadaran membuat segala kebanggaan tampak rapuh. Ia tidak sibuk menilai siapa yang benar atau salah, siapa yang lurus atau menyimpang. Karena semakin dekat kepada Allah, semakin jelas bahwa hanya Allah yang maha menilai. Dari sini lahir sikap rendah hati yang tidak dipelajari, tetapi tumbuh alami. Kerendahan hati ini bukan kelemahan, melainkan ketenangan yang tidak reaktif. Ia tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing, tidak merasa perlu membela diri secara berlebihan. Karena tidak ada citra yang harus dijaga. Bersamaan dengan itu, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Bukan berarti hidup bebas masalah, tetapi batin tidak lagi gaduh. Zikir yang sampai tidak membuat hidup menjadi tanpa ujian, tetapi membuat ujian tidak lagi mengguncang pusat diri. Ada rasa ditopang, meskipun tidak selalu dimengerti. Tanda lain yang sangat halus adalah diam dari klaim. Orang yang zikirnya mulai benar justru semakin sedikit berbicara tentang kebenaran. Bukan karena relativisme,
tetapi karena menyadari keterbatasan bahasa. Hakikat terlalu luas untuk dikurung dalam kata-kata. Maka ia memilih diam, atau berbicara seperlunya, tanpa hasrat menguasai pemahaman orang lain. Zikir pun terasa semakin sederhana, namun dalam. Tidak lagi sibuk mencari metode baru, wirid baru, atau pengalaman baru. Kesederhanaan ini bukan kemunduran, tetapi kematangan. Seperti orang yang telah lama berjalan, ia tidak lagi sibuk memamerkan peta. Ia berjalan dengan tenang karena tahu arah. Dalam kesederhanaan itu, zikir tidak selalu terasa nikmat. Kadang biasa saja. Kadang kering. Namun tidak ada kegelisahan. Karena pusat perhatian bukan lagi pada rasa, tetapi pada kehadiran. Bukan pada apa yang dirasakan, tetapi pada siapa yang hadir. Dan disinilah satu kalimat menjadi cermin paling jujur dalam perjalanan ini. Jika zikirmu membuatmu merasa, siapa-siapa, itu tanda kau belum sampai. Kalimat ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan, tetapi untuk menjaga. Karena begitu muncul perasaan, aku sudah begini, aku sudah sampai, aku sudah berbeda, maka ego telah kembali menyusup. Dan ego yang kembali, sekecil apapun, cukup untuk menutup cahaya. Sebaliknya, zikir yang sampai justru membuat seseorang merasa tidak menjadi apa-apa. Bukan dalam arti kehilangan nilai, tetapi kehilangan klaim. Ia hadir, beramal, berzikir, namun tanpa rasa kepemilikan. Semuanya terasa sebagai titipan, bukan prestasi. Orang seperti ini tidak terlihat istimewa di mata manusia. Bahkan bisa tampak biasa saja. Tidak banyak bicara tentang Allah, tapi sikapnya memantulkan ketenangan. Tidak banyak mengutip dalil, tapi kehadirannya menyejukkan. Tidak mengaku wali, tapi jauh dari sikap merasa suci. Dan justru karena itulah, zikirnya mulai sampai. Bukan karena ia mengaku dekat, tetapi karena ia tidak lagi sibuk mengukur jarak. Bukan karena ia merasa hadir, tetapi karena ia berhenti menempatkan diri sebagai pusat. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena pada akhirnya, semua tanda ini bukan tujuan. Ia hanya isyarat bahwa seseorang sedang dibawa untuk kembali ke titik paling hakiki, kosong di hadapan Allah. Tanpa klaim, tanpa sandaran, tanpa rasa memiliki apapun selain kefakiran. Di sanalah perjalanan ini akan ditutup. Bukan dengan pernyataan besar, tetapi dengan penyerahan total. Penyerahan yang sunyi, jujur, dan tanpa kata. Pada akhirnya, setelah seluruh pembongkaran ini, tidak ada ajakan besar yang perlu diserukan. Tidak ada metode baru yang harus ditambahkan. Tidak ada wirid khusus yang harus diperbanyak. Jalan makrifat justru berakhir pada satu gerakan paling sunyi, kembali kosong di hadapan Allah. Kosong dari klaim. Kosong dari perasaan sudah sampai. Kosong dari identitas spiritual yang selama ini kita jaga diam-diam. Karena selama kita masih membawa klaim, sekecil apapun, kita belum benar-benar masuk. Klaim bahwa kita rajin zikir. Klaim bahwa kita lebih sadar. Klaim bahwa kita berada di jalur yang benar. Semua klaim itu terasa halus, bahkan tampak suci, tapi justru itulah yang paling berat dilepaskan. Perasaan, sudah sampai, adalah penghalang terakhir yang paling licin. Ia tidak datang sebagai kesombongan terang-terangan, tetapi sebagai rasa aman palsu. Rasa puas. Rasa cukup. Dan ketika rasa ini menetap, perjalanan berhenti. Bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena kita berhenti mengetuk. Identitas spiritual pun perlu ditanggalkan. Identitas sebagai ahli zikir, pencari hakikat, penempuh jalan batin. Semua itu hanya pakaian. Selama kita masih merasa, aku ini siapa? Kita belum benar-benar hadir sebagai hamba. Karena di hadapan Allah, tidak ada identitas yang bisa dibanggakan. Maka ajakan terakhir dalam kajian ini bukanlah ajakan untuk melakukan sesuatu, tetapi melepaskan sesuatu. Melepaskan rasa memiliki. Melepaskan perasaan berhasil. Melepaskan citra diri sebagai orang yang sedang berjalan menuju Allah. Masuklah ke dalam zikir sebagai fakir.
Bukan fakir harta, tetapi fakir diri. Fakir yang sadar bahwa ia tidak punya apa-apa, tidak menguasai apa-apa, bahkan tidak memiliki zikirnya sendiri. Masuklah sebagai kosong. Kosong dari tuntutan rasa. Kosong dari harapan pengalaman. Kosong dari keinginan terlihat dekat. Dan masuklah sebagai orang yang tidak tahu apa-apa. Karena justru di titik ketidaktahuan itulah pintu makrifat terbuka. Selama kita merasa tahu, kita terhijab. Selama kita merasa mengerti, kita tertutup. Allah tidak bisa dihadirkan oleh orang yang merasa telah memahaminya. Zikir di titik ini menjadi sangat sederhana. Tidak dramatis. Tidak penuh cerita. Tidak ramai oleh sensasi. Kadang bahkan terasa biasa saja. Namun justru di sanalah ia paling jujur. Karena zikir tidak lagi dijadikan jalan untuk menjadi seseorang, tetapi jalan untuk lenyap sebagai siapa-siapa. Dan ketika diri ini benar-benar berhenti menonjol, berhenti menuntut, berhenti mengklaim, barulah satu kesadaran muncul dengan sendirinya, bukan sebagai teori, tapi sebagai rasa yang dalam. Barangkali bukan Allah yang jauh, tapi akulah yang terlalu penuh oleh diriku sendiri. Kalimat ini tidak menyalahkan, tidak menuduh, tidak menghakimi. Ia hanya menyadarkan. Menyadarkan bahwa Allah tidak pernah menjauh. Tidak pernah bersembunyi. Tidak pernah enggan hadir. Yang menghalangi hanyalah kepadatan diri kita sendiri, ego, klaim, identitas, dan rasa memiliki. Maka makrifat bukanlah pencapaian. Ia adalah peluruhan. Bukan tentang naik ke tingkatan tinggi, tetapi tentang turun ke kefakiran sejati. Bukan tentang menjadi lebih spiritual, tetapi tentang berhenti merasa spiritual. Dan di sanalah penegasan terakhir ini menemukan maknanya yang paling jujur. Makrifat bukan tentang banyaknya zikir, tapi lenyapnya aku dalam zikir. Jika setelah kajian ini seseorang tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih suci, tidak merasa lebih dekat, melainkan justru merasa lebih kecil, lebih tenang, dan lebih diam, maka barangkali zikir itu mulai menemukan jalannya. Karena di hadapan Allah, yang sampai bukanlah mereka yang merasa telah sampai. Yang dekat bukanlah mereka yang mengklaim kedekatan. Yang hadir bukanlah mereka yang sibuk menyebut. Yang hadir hanyalah mereka yang kosong.